Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu ya, bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest, bukan di YouTube ini. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup Wisdom and Invest ini, silakan join ya. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing di sana. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Bagi yang ingin tanya-tanya dulu dan mau nanya ya fasilitasnya itu apa aja, silakan langsung kontak aja admin di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp 0819 0506 8073. Lalu untuk teman-teman yang merasa kesulitan untuk trading atau mendapatkan profit di bursa indeks kita, maka udah saatnya untuk melirik market lainnya nih, yaitu cryptocurrency. Nggak harus langsung trading, teman-teman bisa mulai belajar dulu. Dan kebetulan kita ini udah menyediakan channel secara gratis untuk teman-teman yang ingin belajar, yaitu nama channelnya adalah ini di Telegram ya, namanya Distrik 88 Crypto Public. Jadi teman-teman tinggal klik join aja, dan di sana banyak informasi untuk teman-teman belajar. Jadi ada informasi cara untuk membuka rekening kripto di toko kripto ataupun di Indodax dan di Binance. Itu ada banyak juga, teman-teman bisa belajar seputar hal-hal yang ada di cryptocurrency. Untuk teman-teman yang sudah siap untuk trading, maka bisa menggunakan link referral dari Wisdom and Invest. Ini adalah link referralnya. Jadi bagi yang ingin Binance ada, toko kripto ada, ataupun Indodax ada ya, gunakan referral dari kita. Dan teman-teman bisa mendapatkan free 2 minggu join di grup kripto Distrik 88. Kalau yang ini free 2 minggu ini maksudnya grup premiumnya ya. Kalau channelnya yang Distrik 88 Crypto Public ini gratis. Tapi kalau teman-teman mendaftar menggunakan link dari Wisdom and Invest, maka teman-teman akan mendapatkan free group premium selama 2 minggu. Nggak hanya itu, untuk pembukaan akun maka teman-teman akan mendapatkan diskon fee-nya untuk trading 10% di Binance. Itu silahkan apply ya. Ini juga ada nih, teman-teman akan mendapatkan diskon 10% fee tradingnya. Nah ini contohnya, kalau teman-teman follow channel Distrik 88 Crypto Public, maka teman-teman akan mendapatkan edukasi-edukasi seputar cryptocurrency. Gak hanya edukasi, kita juga akan sharing beberapa stock pick secara free di channel Distrik 88 ini. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau chart ini yang menggunakan biasanya adalah member premium. Kenapa kita gunakan chart ini? Kalau pakai chart ini tuh enak banget karena udah ada sinyal untuk beli dan jualnya, berupa segitiga hijau itu untuk beli dan segitiga merah untuk jual. Jadi gampang banget ya, kita tinggal ikut aja sinyalnya. Kalau ada sinyal beli maka beli, kalau ada sinyal jual maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silahkan klik link yang di deskripsi di bawah. Di video itu saya mengajarkan secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest. Kita masuk ke analisanya. Untuk ASA, ini dia kan lagi sideways ya. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan aja. Dan secara major trend sebetulnya sih dia masih uptrend karena dia masih berada di dalam channel warna hijau ini. Untuk pixelnya sebetulnya hanya hijau satu. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya dia masih ada, cuma udah mulai melemah karena memang dia lagi sideways juga ya. Supportnya kita bisa gunakan support 1990. Selama dia bertahan di atas support ini masih oke. Ada potensi dia bisa sideways dulu di sini ya. Jadi kita masih bisa tektokan buy on support, lalu sell on strength. Resistnya ada di sebelah sini 2330. Kalau seandainya dia breakout maka ini akan bagus banget.
Bagi yang sudah entry dari bawah, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka entry-nya sesuai trading plan ya, yaitu buy on support dan sell on strength. Kecuali dia berhasil breakout, maka teman-teman boleh hold. Tinggal pasang trailing stop aja. Untuk ADRO, ini sudah muncul sinyal entry-nya sejak beberapa candle kemarin. Statusnya masih hold dengan profit 5,2%. Saat dia muncul segitiga hijau sebetulnya memang masih spekulatif ya sifatnya. Saat ini pixelnya udah hijau-hijau, masih bagus, dan momentumnya sih sebetulnya belum gimana-gimana banget, masih berupa titik pink. Yang bagus adalah ketika momentumnya udah mulai menjadi biru Ben-Hur ya, semakin menanjak. Jadi seperti ini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau, lalu ada momentumnya, itu yang oke. Selama ADRO bertahan di atas garis win, ini masih oke. Jadi kalau yang udah entry spekulatif dari bawah itu hold aja, tinggal pasang trailing stopnya. Supportnya terdekat ada di sebelah sini 1240, dan garis winnya juga kita bisa gunakan sebagai support. Garis winnya ada di 1200. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke. Resistnya, potensinya dia bisa testing resist 1280, atau mudah-mudahan dia bisa testing ke 1340. Ini kalau sampai breakout, ini oke banget, cakep banget ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout nih. Nah, jadi perjalanannya sangat panjang sekali kalau dia breakout. Untuk stop lossnya, ini teman-teman jaga ya di garis win. Kalau dia sampai breakdown dari garis win, maka jadi tidak oke lagi. Potensinya dia bisa kembali testing support yang di bawah nih, yaitu 1160. UNTR ini masih belum oke, secara tren dia masih sideways. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Di sini juga belum ada sih sinyal untuk entry-nya. Pixelnya juga masih merah-merah, masih belum oke. Momentumnya juga berwarna merah, jadi masih belum bagus. Sinyal yang bagus atau sinyal valid adalah segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentum biru Ben-Hur semakin menanjak. Supportnya di sini ada support yaitu 21075. Kalau sampai dia breakdown dari support ini jadinya tidak oke lagi ya. Mudah-mudahan dia bisa mantul di sini. Tapi kalau dia breakdown artinya dia akan ke support selanjutnya yaitu 20625 dan 20100. Resistnya kalau dia mantul ini ada resist di 22.000 dan 22925. ASII ini masih oke ya, dia mantul kemarin di area support meskipun dia muncul segitiga merah, tapi kalau kita kasih toleransi sebetulnya itu masih masuk toleransi. Pixelnya dia merah 1, yang penting selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Momentumnya dia masih ada, cuma udah mulai berubah menjadi biru tua nih. Ini berubah menjadi biru tua ya, artinya kita harus watch out juga. Kalau sampai dia breakdown dari support maka sebaiknya kita exit dulu. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 5350. Waktu itu dia mantul ya. Ini mudah-mudahan sih dia bisa balik testing resist kemarin yang harga high yang di sini, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di 5800. Tapi kalau dia sampai breakdown dari support 5350, sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit ya. Jadi bagi yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang mau entry maka bisa spekulatif di area supportnya deket-deket 5350. Harusnya sih waktu itu ya, kalau mau spekulatif maka harusnya sekarang udah profit nih. Untuk MNCN ini agak menarik karena dia bertahan di atas garis win. Selama dia bertahan di atas garis win masih oke. Segitiganya memang muncul beberapa candle kemarin, statusnya juga masih hold, tapi karena dia masih di dalam channel downtrend ini ya, jadi sebetulnya sifatnya juga hanya spekulatif. Dan sebaiknya strategi yang digunakan adalah buy on support dan sell on strength. Jadi segitiga hijau merahnya ini kita abaikan aja. Pixelnya hijau-hijau masih oke, momentumnya sih belum ada. Kalau dia udah mulai muncul momentum berwarna biru Ben-Hur ini semakin oke. Supportnya kita bisa gunakan support garis win. Ini ada di 970. Support bawahnya juga ada lagi yaitu 915. Selama dia bertahan di atas garis win masih ada potensi dia bisa naik ke atas ya, melanjutkan kenaikannya.
Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini, dia belum berhasil breakout ya. Di sini ada resist yaitu 1005. Ini bisa jadi sideways juga nih potensinya ya. Kalau misalnya dia balik turun berarti di sini bisa menjadi area sideways. MNCN ini bisa menjadi area sideways, maka strategi yang kita gunakan adalah buy on support dan sell on strength. Jadi kalau dia masih belum berhasil juga untuk breakout dari 1005-nya ini, maka sebaiknya teman-teman tektokan aja ya. Jaga di support 915-nya, kalau sampai breakdown maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. Untuk KLBF ini masih belum oke juga. Dia masih bergerak di dalam channel downtrend dan dia belum berhasil naik ke atas garis win, ini masih belum oke. Pixelnya memang ada hijau satu, tapi selama dia berada di bawah garis win maka jadinya masih belum oke. Momentumnya juga masih merah-merah ya, itu ini merah-merah, momentumnya tidak oke. Supportnya dia lagi pas berada di support yaitu 1440, di bawahnya juga ada support lagi yaitu 1410 dan 1420. Kalau dia sampai breakdown dari 1440, ini sebaiknya sih teman-teman jangan ambil dulu ya, pantau aja dulu. Mudah-mudahan sih dia bisa mantul dulu nih. Ini mantul dan kembali testing resist downtrendnya. Resist downtrendnya ini ada di 1490. Bagi teman-teman ada yang spekulatif, maka sebaiknya untuk fast trading aja dulu. Untuk BBRI ini masih belum oke karena dia belum berhasil naik kembali ke atas garis win dan dia bergerak dalam channel downtrend. Jadi potensinya ini dia bisa turun nih ke bawah support ya. Pixelnya dia merah-merah, masih belum oke dan momentumnya juga masih merah. Sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang menanjak. Supportnya ada di 3960 sekaligus ada support MA 200, jadi mudah-mudahan kuat di sana. Tapi kalau sampai dia breakdown maka saran saya sih teman-teman sebaiknya exit dulu. Kecuali yang ingin invest ya. Kalau ingin invest maka teman-teman bisa menggunakan strategi dollar cost averaging. Artinya teman-teman cicil secara bertahap di area-area support kuatnya. Jadi di support yang ini misalnya teman-teman cicil, lalu di 3820 teman-teman cicil, kalau sampai breakdown juga maka teman-teman menunggu lagi di area support selanjutnya. Bagi yang ingin trading aja maka sebaiknya disiplin ya dengan trading plan-nya. Buy on support ini bisa spekulatif, lalu untuk resistnya kita gunakan resist garis win yaitu ada di 4200. Kalau dia breakout dari garis win maka dia bisa testing resist 4450 atau resist downtrendnya nih. Ini ada resist channel downtrendnya yaitu di 4320. Untuk Doit ini masih belum oke-oke banget juga, dia masih bergerak dalam channel downtrend. Jadi segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Pixelnya hijau satu masih belum oke-oke banget dan momentumnya masih berupa titik pink juga masih belum oke ya. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Jadi yang bagus seperti di saat ini ya, ketika semua sinyalnya menjadi bagus dan menjadi valid. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 342. Selama dia bertahan di support 342 ini masih ada potensi kita bisa tektokan atau fast trading. Bagi yang ingin spekulatif buy maka bisa spekulatif buy di area support atau ketika dia berhasil breakout ya. Kalau dia udah keluar dari channel downtrendnya maka ini oke banget. Resistnya ini ada di 380. Kalau dia breakout maka ada potensi dia bisa testing resist 420 nya. Kalau sampai breakdown dari 342 maka saran saya sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu. Untuk BBNI ini belum ada sinyal entry juga dan dia masih bergerak sideways. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Pixelnya saat ini dia merah satu, jadi memang belum oke juga dan momentumnya juga belum ada, masih berwarna titik pink. Supportnya ada di sini yaitu 5650 dan di bawahnya juga ada lagi 5550. Selama dia bertahan di atas support ini masih oke, kita masih bisa tektokan ya.
Potensinya dia akan testing resist. Sekarang resist terdekatnya jadi di sini, yaitu 5875. Resist selanjutnya di atasnya juga ada lagi, yaitu kita bisa gunakan juga nih resist yang di sebelah sini, 5990. Kalau dia sampai breakdown dari MA 200 yang ini ya 5550, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu karena jadinya kurang oke lagi. BBNI hanya oke, hanya akan bagus kalau dia sudah berhasil ya untuk breakout dari resist downtrendnya ini nih. Dia ada resist secara major ya di sini. Jadi kalau dia udah keluar dari resist downtrendnya ini dan bertahan di atas sana, maka itu jadinya lebih bagus. Atau teman-teman bisa tunggu aja sinyal yang valid seperti ini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru menhur semakin menanjak. Untuk PIVA ini sebetulnya cukup menarik. Jadi dia masih bergerak ya dalam channel uptrend. Kondisinya saat ini dia udah muncul segitiga hijau, statusnya hold dengan profit 18,1%. Saat dia muncul segitiga hijau, sifatnya memang spekulatif buy karena pixelnya bagus, cuma momentumnya saat itu dia menurun ya. Dan ketika dia mantul dari garis win, ini momentumnya semakin menanjak lagi nih. Jadi ini masih menarik. Supportnya ada di sini yaitu 1140, di bawahnya juga ada support lagi sekaligus support garis win. Ini namanya garis win ya. Ada di 1100, kasih toleransi juga boleh, misalnya 1-2% di bawah support. Bagi teman-teman yang udah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru ingin entry, maka bisa spekulatif buy di area support. Ini tadi sempat nyentuh ya, area support 1140 itu sebetulnya udah bisa dicicil nih. Lalu dicicil bertahap sampai garis win. Jangan lupa ya, atur money management. Kalau sampai breakdown dari garis win, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Potensinya ini kalau mantul dia bisa testing lagi harga high yang kemarin, atau bahkan dia bisa testing resist yang di sini nih 1415. Composite kita masih sideways ya, dari kemarin-kemarin nggak ada perubahan yang begitu banyak. Dan bahkan indeks kita juga membuat gap. Di sini dia ada gap, jadi masih ada potensi dia bisa turun ke bawah dan tutup gapnya dulu. Atau bahkan dia bisa testing support. Ini ada harga low yang kemarin yaitu di 5950. Selama dia bertahan di atas 5950 masih ada potensi ya dia bisa naik dulu untuk testing resist downtrendnya. Ada di area sini ya, area 6200 kalau nggak salah tarikan garisnya. Tapi kalau dia turun ke bawah 5950, maka potensinya dia akan testing support yang 5883. Lalu ada ungkapan sell on May and go away. Nggak selalu sih ya, memang di bulan Mei itu rata-rata ada juga hijaunya. Walaupun hijaunya itu memang nggak selalu tebal, hijau tebal, jadi ada potensi hanya sideways. Jadi saran saya sih untuk teman-teman sebaiknya mengurangi porsi sahamnya ya. Kalau ingin trading gunakan aja porsi beberapa persen aja dari portfolionya. Misalnya hanya menggunakan 30% sampai 50% maksimal. Jadi tetap jaga agar selalu standby cash. Jadi ketika dia breakdown, misalnya breakdown sampai the worst case ya sampai 57-an, maka teman-teman masih punya cadangan cash untuk serok saham-saham yang menarik. Ini adalah screener HKQ Daily dan nanti di belakang saya juga ada tunjukin ya chart HKQ-nya. Bagi teman-teman yang belum ngerti gimana sih cara baca screener ini, silahkan dicek di video kemarin-kemarin. Itu udah saya jelaskan berkali-kali ya. Lalu hati-hati jangan sampai salah, ada beberapa hasil screener ini jadi sahamnya itu nggak valid HKQ-nya. Karena ada potensi atau ada kecenderungan bahwa bandarnya itu hanya tukar-tukaran barang. Sehingga kesannya tuh HKQ-nya sangat tinggi sekali. Jadi hati-hati ya, ini juga udah pernah saya jelaskan di video kemarin-kemarin. Bagi yang belum nonton maka silakan ditonton ulang. Ini adalah list berikutnya dari yang tadi ya. Jadi silakan di weekend ini teman-teman bikin PR-nya. Di belakang sih memang akan saya tunjukkan beberapa chart HKQ-nya. Jadi saya nggak bisa tampilin semua komplit ya chart HKQ-nya karena waktunya terbatas. Jadi teman-teman bagi yang udah menjadi member itu silakan dieksplor sendiri. Yang pertama adalah chart HKQ dari MEDC dan yang saya ambil adalah chart hourly-nya.
Bagi teman-teman yang udah member itu silahkan dieksplor sendiri dan gunakan analisanya adalah multi time frame analysis ya, multi time frame analysis. Jadi menggunakan beberapa multi time frame, misalnya di 5 menit, di hourly, dan di daily, sehingga analisanya menjadi lebih bagus ya. Di chart ini untuk si MEDC ini cukup menarik, cukup bagus karena dia masih oke ya. Bisa terlihat ini kakinya masih menanjak, ini yang garis hitamnya ini dilihat, ini menunjukkan rata-ratanya. Jadi kalau dia masih menanjak terus itu masih oke. Supportnya kalau kita gunakan support di hourly, ini bisa menggunakan support garis swing yaitu di 642. Dan resistnya dia memang lagi pas di resist juga, ini juga ada resist 700 dan 721. Untuk hari Senin nanti kita harus cek lagi ya, kalau memang dia masih oke, masih bagus, maka masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk BRMS ini juga cukup menarik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari sejak di sini ya, kakinya udah mulai menanjak, jadi masih juga menarik. Supportnya saat ini kalau di hourly ada di 89, resistnya ada di 95 dan 101. Untuk kios ini hari ini arah, jadi cakep banget. Dan para tim dari Wisdom and Invest itu juga udah pantau dari sejak kemarin ya, sejak dia belum jalan sama sekali bahkan. Jadi kita udah berhasil mendetek saat dia mulai ada yang HK seperti di sini. Jadi kita cek di time frame kecilnya itu juga cakep banget. Cuma karena hari ini arah, jadi saya harap teman-teman jangan kejar harga atas. Kecuali bagi yang sudah profesional ya, kecuali bagi teman-teman yang sudah terbiasa trading di saham-saham seperti ini. Karena si saham kios ini tidak begitu liquid. Memang hari ini transaksinya cukup besar, tapi average transaksinya itu kalau nggak salah hanya 2 miliar. Jadi secara rata-rata dia masih belum begitu liquid banget. Untuk supportnya di sini ada support yaitu 559. Ini kalau kita bulatkan jadi 555 ya. Resistnya ada di 630 dan 665. Karena hari ini dia arah dan kakinya masih cakep, mudah-mudahan besok dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Tapi kalau besok ternyata tiba-tiba banyak buangan, dia mulai banyak yang haki dan merah-merah, maka sebaiknya teman-teman berhati-hati juga. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Untuk SCMA ini juga menarik ya. Yang saya tampilkan dari tadi itu adalah chart kaki secara hourly. Ini sudah mulai kelihatan menarik. Jadi kemarin memang sempat ada buangan. Ini mulai nih ada hijau-hijau yang cukup menarik. Bisa teman-teman pantau juga. Ada resistnya ini di 1620 dan 1830. Selama dia bertahan ya di atas garis win, maka ini masih menarik. Jadi kita masih harus pantau lagi nanti di hari Senin apakah dia masih akan terus banyak hijau-hijaunya. Untuk PPRO ini menarik juga, ini di time frame hourly, teman-teman bisa lihat sebelum dia naik ini udah mulai terlihat ya, banyak yang hijau-hijaunya. Resistnya ada di 79 dan 83, mudah-mudahan dia bisa melanjutkan kenaikannya nanti hari Senin. Supportnya ada di 73. Untuk MPMX ini juga menarik, teman-teman bisa lihat ya secara grafiknya ini masih menanjak terus. Supportnya kalau di time frame hourly ini ada di 725, resistnya ada di 770 dan 810. Di bawahnya ini juga ada support lagi tapi lumayan jauh ya, yaitu di 630 dan 610. Ini selama masih menanjak maka artinya masih oke. Bagi teman-teman yang sudah entry mungkin dari sejak awal, sejak di sini nih ya, sejak mulai HK-HK-nya banyak, maka tinggal pasang aja trailing stopnya. Oke, udah 6 yang saya tunjukkan chartnya dan saya nggak bisa tampilin semua ya chart kakinya. Maka sebaiknya teman-teman analisa ulang kembali chart yang ada di dalam screener ini. Barangkali ada yang menarik dan masih bagus. Kira-kira cukup sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Kalau dirasa membantu maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.